Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahirah dari Program Studi Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Saintek Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Berkas yang berfokus pada pengolahan data menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep sistem berkas dalam pengolahan data. Baik, langsung saja. Di sini ada instruksi dari dosen saya untuk UAS sistem berkas. Yang pertama ada membuat library manual dengan cara membuat library baru dengan 4 kolom dan 4 baris secara manual di Pandas Python. Berdasarkan kolom yang sudah dibuat data responden. Nah, jadi di sini sampel datanya, saya menggunakan sampel data dari penelitian ANOVA saya yang berjudul Perbedaan 5 gaya belajar terhadap tingkat kecemasan mahasiswa sebelum menghadapi ujian. Langsung saja, di sini kita akan membuat library baru dengan cara mengimport terlebih dahulu dan kita akan membuat variabel dengan nama data yang isinya yaitu 4 baris dan 4 kolom. Di sini saya akan mengambil kolom jenis kelamin, program studi, semester, dan asal perguruan tinggi. Ini videonya akan saya cepetin ya supaya tidak memakan waktu.
Nah, ini untuk mencetak data frame-nya kita gunakan df pd.dataframe dalam kurung data. Nah, data ini sebagai variabel yang menyimpan isi dari data-data ini. Nah, ini kenapa tidak pakai tanda petik seperti ini? Karena di semester ini isi dari datanya ini berupa numerik, bukan string seperti ini, bukan huruf. Jadi tidak usah memakai tanda petik. Baik, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil membuat 4 baris dan 4 kolom. Yang selanjutnya yaitu mengekspor data ini menjadi file. Nah, untuk mengekspor data ini kita bisa gunakan df.to_excel dalam kurung, misalnya kita namai data ini dengan data responden. Nah, kalau sudah ada tanda checklist seperti ini berarti sudah berhasil ya. Coba kita cek. Nah, ini adalah data responden tadi dari data frame yang sudah kita ekspor menjadi Excel. Baik, yang selanjutnya yaitu instruksi yang kedua, mengupload data sesuai data responden. Nah, di sini kita ambil sampel datanya dari penelitian ANOVA. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terupload filenya. Lalu membaca data frame pada data responden yang sudah diupload tadi. Nah, untuk membaca data frame-nya kita gunakan kode import -sd df sama dengan pd with excel
Di sini sudah muncul data yang tadi sudah diupload. Oke, yang selanjutnya cara melihat 15 data terakhir. Oke, untuk melihat 15 data terakhir itu kita gunakan kode df.tail. Karena kita mau melihat 15 data terakhir, berarti kita ketik angka 15. Nah, ini dia 15 data terakhir dari 36 sampai 50. Nah, bagaimana caranya kalau mau melihat 15 data awal? Kita bisa gunakan df_feed. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya cara melihat statistik data. Untuk melihat statistik data, kita bisa gunakan df_describe. Nah, di sini sudah muncul. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang terisi di setiap kolom data frame. Lalu untuk mean itu untuk menghitung nilai rata-rata untuk dari data numerik di dalam data frame. Kemudian untuk min ini adalah menghitung nilai yang paling kecil di setiap data frame. Untuk 25% ini artinya kuartil bawah yang artinya ini 25% data berada di bawah atau sama dengan nilai ini. Artinya seperempat responden ini memberi nilai di bawah angka tersebut. Kemudian 50% ini sama dengan median, yaitu nilai tengah data, yang berarti ini sebagian besar jawaban berada di tengah-tengah atau titik tengah. Nah, kemudian 75% ini artinya kuartil atas, yaitu data berada di bawah atau sama dengan nilai ini, yang artinya mayoritas responden memberi nilai sampai angka tersebut. Kemudian untuk max ini artinya nilai paling besar di dalam kolom data frame. Untuk STD itu artinya standar deviasi, ini untuk mengukur seberapa menyebarnya data dari rata-rata. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka jawaban dari responden itu semakin seragam alias semakin mirip-mirip. Nah, semakin besar nilai dari standar deviasinya ini, maka jawaban dari responden itu semakin bervariasi alias semakin beragam. Yang selanjutnya yaitu cara melihat salah satu kolom. Nah, untuk melihat salah satu kolom, kita bisa gunakan kode df dalam kurung lagi. Misalnya kita ingin melihat kolom program studi. Nah, ini sudah muncul kolom untuk program studi.
atau kita ingin melihat kolom asal perguruan tinggi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian, cara memvisualisasikan data dengan diagram atau plot. Dengan sumbu X jenis kelamin dan sumbu Y saya suka berdiskusi untuk memahami suatu konsep. Nah, ini kita bisa gunakan df dot plot dalam kurung X sama dengan jenis kelamin Y sama dengan saya suka berdiskusi untuk memahami suatu konsep. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini diagramnya. Lalu yang selanjutnya, cara memvisualisasikan data dengan diagram atau plot dengan sumbu X semester dan sumbu Y saya lebih bersemangat belajar dalam kelompok dibanding sendiri. Oh iya, untuk di Google Colab Python ini kita harus perhatikan spasi yang ada di dalam sampel data. Di sini karena saya ada spasi di akhir, jadi saya harus gunakan ini supaya nanti saat di run tidak error. Nah, ini karena saya di depannya ada spasi, jadi error saat dijalankan. Nah, seperti ini diagramnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memfilter data. Yang pertama, cara memilih data dari kolom jenis kelamin laki-laki. Dengan saya lebih suka mendengarkan penjelasan dibanding membaca teks panjang dengan skor lebih dari 2.
Nah, ini dia hasil dari pemfilteran data tadi, yaitu berjenis kelamin laki-laki, dan pernyataan saya lebih suka mendengarkan penjelasan dibanding membaca teks panjang dengan skor lebih dari 2. Nah, di sini sudah terfilter. Respondennya ada ada 14 responden di sini. Oke, yang selanjutnya yaitu cara memilih data dari jenis kelamin perempuan dengan pernyataan saya lebih suka mendengarkan penjelasan dibanding membaca teks panjang dengan skor lebih dari 2. Ini kodenya sama saja, hanya diganti jenis kelaminnya dengan perempuan. Nah, ini dia responden perempuannya. Lalu yang ketiga, cara memilih data dari jenis kelamin laki-laki dengan pernyataan saya lebih mudah mengingat informasi yang saya lihat dibanding dengan yang saya dengar dengan skor lebih dari 3. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Responden laki-laki dengan pernyataan saya lebih mudah mengingat informasi yang saya lihat dibanding yang saya dengar dengan skor lebih dari 3. Oke, yang selanjutnya yaitu cara memilih data dari jenis kelamin perempuan dengan pernyataan saya lebih mudah mengingat informasi yang saya lihat dibanding yang saya dengar dengan pernyataan lebih dari 3.
Nah, ini dia responden perempuan dengan pernyataan saya lebih mudah mengingat informasi yang saya lihat dibanding yang saya dengar dengan skor lebih dari 3. Lalu kemudian yang selanjutnya itu cara memilih data dari jenis kelamin perempuan dengan pernyataan saya merasa jantung berdebar ketika memikirkan ujian. Di sini sudah muncul responden perempuan dengan pernyataan saya merasa jantung berdebar ketika memikirkan ujian dengan skor lebih dari 2. Lalu yang terakhir yaitu merubah nama kolom pada data frame dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Oke, untuk merubah data frame kita gunakan kolom underscore name sama dengan di sini kolomnya ada jenis kelamin, domisili, semester, S1 dan 3 dan pernyataan lainnya. Nah, ini videonya akan saya percepat ya, karena di sini kolom saya ada sekitar 20-an. Jadi untuk mempersingkat video, jadi saya akan mempercepat.
itu dalam bahasa Inggris. Karena tadi kita mengenai dengan kolomnya ya. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah selesai di rename kolom-kolom pada data frame-nya. Jadi sudah berbahasa Inggris seperti ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya presentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.